Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dengan mengimplementasikan si button komponen yang sudah kita buat ini ke hal yang lebih nyata atau lebih real, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita udah punya nih button yang ala-ala sama button yang udah cantik ya, di halaman list sama di halaman create-nya gitu, add to do-nya. Nah, sekarang kita akan coba implementasi ya. Misalkan aku mau implementasi dulu deh di bagian add to do ini. Cuma sebelum ke sana mungkin karena ini tampilannya kurang menarik, jadi aku akan copy bagian class name-nya ini, teman-teman. Aku akan copy ke bagian sini ya. Gitu. Dar, gitu. Jadi biar lebih cantik. Oke, di sini aku save. Terus kalau teman-teman intip sekarang, nah buttonnya udah uh, cantik ya. Cuma di sini mungkin float end-nya nggak perlu dulu gitu. Ini belakangan aja. Oke, jadi nah udah seperti ini. Nah, kita akan langsung implementasi si button yang tiga ini. Tapi kita nggak akan implementasi tiga-tiganya. Kita akan implementasi satu ke sini, teman-teman. Yang tadinya ini sebuah ya button biasa. Sekarang kita sudah punya reusable komponen. Gitu. Kita mau coba implementasi ini ke bagian sini. Oke, kita akan coba intip berarti di bagian kodenya. Di sini ada on click, dia kalau diklik dia ngerubah state yang namanya page menjadi add gitu kan. Terlihat sederhana gitu kan. Kita akan coba implementasi ya. Oke, kita akan hapus tiga button ini. Terus kita akan coba pasang di sini button yang kita punya ya. Dar. Terus di sini namanya kita samain add to do. Oke. Nah, sekarang gimana caranya si button komponen ini dia tahu gitu kan, dia perlu ngerubah state ketika diklik gitu kan. Kalau sekarang kan kalau teman-teman lihat mungkin ini biar beda ya. Aku to-do 2. Kalau diklik kan ini belum ada apa-apa nih teman-teman. Gitu. Kalau yang ini kan diklik dia pindah. Nah, sekarang kita akan menambahkan kekuatan baru ke dalam Etude 2 ini. Gimana caranya? Jadi, di sini kita bisa kirim props yang namanya function. Atau sekarang kita masuk ke materi atau topik ketiga kita. Gitu. Jadi kalau di readme di sini kita udah masuk ke bagian ini. Prop function. Kalau tadi prop data ya, udah kita belajar. Sekarang kita prop function. Yang dimana nanti ketika props tersebut di invoke atau dipanggil, dia akan melakukan something atau sesuatu. Oke, namanya apa? Terserah di sini. Jadi misalkan aku akan buat disamain namanya on click. Oke, di sini kita akan buat sebuah arrow function gitu. Yang dimana ketika si on click ini di invoke, dia akan menjalankan sebuah arrow function yang di dalamnya ngerubah sebuah state yang bernama page dengan setternya yaitu set page. Lalu di sini kita akan add gitu, disamakan. Kalau udah, karena di sini kalau teman-teman lihat si button ini punya dua props, ada label sama ada on click, berarti di bagian propsnya ini berarti kita bisa akses nih teman-teman. Berarti ketika on click gitu kan, on click. Oke, di sini kita bisa panggil props dot on click nama propsnya. Gitu, teman-teman. Seperti ini. Gitu. Kenapa di sini props on click gitu kan? Karena di sini saya passingnya adalah on click gitu. Kalau misalkan saya ganti di sini namanya apa? Click handler misalkan gitu. Berarti di bagian sini props dot click handler gitu.
Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek ya. Kalau misalkan ini kita klik, dia udah punya kekuatan baru gitu. Jadi ketika diklik ya dia masuk ke bagian to do, to do-nya gitu. Jadi udah sama dengan button bawaan gitu. Cuma bedanya kalau si button bawaan ini dia hardcode gitu. Jadi kalau kita butuh button ini kita harus bikin dari awal. Nah, yang sekarang yang kedua di sini kita buat menjadi lebih dinamis gitu teman-teman. Ada label, ada ini ya, ada sebuah prop klik handler gitu yang dimana ya fungsinya tergantung kita mau mau melakukan apa gitu. Nanti ya si buttonnya itu ketika diklik intinya dia akan manggil si handler tersebut nanti ya tergantung bapaknya ngirimnya apa di sini. Kebetulan kita cuma ngerubah set page aja gitu. Jadi secara fungsi udah berjalan gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak dari Bapak Fahri? Oke, sip. Berarti di sini sampai sini kita udah bisa ngopel-ngopel fungsi ya ke anaknya gitu si buttonnya itu ya. Betul. Ya, oke. Nah, ada hal menarik di button komponennya. Mm-mm. Mungkin eh, aku ke skip kali ya. Nah, aku penasaran isi propsnya itu kalau di konsolok apa ya isinya di dalamnya? Oke, pertanyaan bagus dari Bapak Fahri. Isi dari si props ini apa aja gitu kan? Apakah memang cuma dua hal ini aja, label sama handler, atau ada hal lain ya? Baiknya untuk membuktikan hal tersebut kita bisa lakukan konsolok ya di sini. Di sini berarti props, ini props. Oke, jangan lupa kita save, terus kita masuk ke bagian inspect element. Ini pasti kecil banget ya Pak ya. Kita perbesar dulu. Cukup segini. Oke, kalau kita refresh, nah ini Bapak Fahri bisa lihat ya bahwa isinya adalah dia sebuah objek yang dimana memiliki label, properti label sama properti click handler. Nah, kalau label ini ya isinya string, kalau click handler isinya adalah sebuah function. Di sini bisa lihat ya, functionnya isinya apa? Inner functionnya yaitu arrow function yang ngerubah atau ngeset page menjadi add gitu. Oke. Oke, berarti apapun yang kita kirimin ya, misalnya kita ngirim props label sama click handler tadi dari app-nya, Mm-mm. dari app JSX tadi, terus misalnya kita nanti ngelempar props lain, itu semua props-props yang kita lempar dari pairnya itu dikumpulin di dalam satu objek ya, yang namanya tadi props di komponen buttonnya. Betul, betul sekali. Oke. Apapun custom atribut di sini, dia akan ditangkap di bagian komponennya menjadi sebuah objek dan dikumpulin di ini ya parameter yang bernama props. Tapi ini sebenarnya nggak perlu namanya props ya. Nama apapun boleh gitu kan. Cuma umumnya memang namanya props gitu atau property gitu. Oke, terima kasih Bapak Ajat sudah sangat jelas. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan ya. Berarti karena secara fungsi ini sudah jalan, berarti ini kita bisa hapus, teman-teman. Oke, ini aku gini aja hapusnya. eh oke, oke. Sekarang kalau kita lihat ini, oke, udah masuk ke sini ya. Cuma tadi ini, oke, udah jalan ya, udah berhasil. Ini aku close lagi karena udah nggak butuh sini. Oke. Nah, sekarang kita coba implementasi hal lainnya ya. Yang dimana di sini tadinya kan ada di sebelah sini ya, teman-teman ya, buttonnya di sebelah kanan. Tapi ketika kita menggunakan custom komponen, dia ada di sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan gitu kan atribut baru gitu kan. Nah, teman-teman tinggal pasang lagi. Misalkan di sini
Oke, itu karena berkaitan dengan kelas, berarti di sini, nah teman-teman bisa kasih props namanya class name. Tadi kalau nggak salah ada float n ya, gini ya Pak. Gitu. Jadi nanti tinggal ditangkap aja di sini. Props ini class name-nya kita pasang di sini, gitu kan. Terus kita tambahkan ini ya, berarti props dot class name. Nih kita giniin dulu ya harusnya ya, nggak bisa langsung. Nah kayak gini. Oke, ini kita save, ini juga kita save, gitu. Oke, sekarang si to-do-nya udah masuk ke atau udah ada di sebelah kanan. Kenapa sih di sini class name-nya aku buat atau masukkan ke dalam sebuah props, nggak nulis langsung di sini? Karena bisa jadi gitu kan, bisa jadi nggak semua button itu harus di float N gitu kan. Gitu kan ada di sebelah kanan, ada di tengah gitu kan atau di sebelah kiri gitu kan. Nah, kalau kita implementasi float N, nah nanti semua button ada di sebelah kanan by default gitu. Nah, kita nggak pengen hal tersebut ya. Misalnya di sini kalau teman-teman lihat contohnya di bagian add ini buttonnya di sebelah kiri, berarti dia kan nggak float N ya gitu. Jadi ya by defaultnya ya dia cuma punya kelas BTN das primary. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya dinamis dan nggak diimplementasi uh, di semua pages gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat itu jadi sebuah parameter atau buat itu jadi sebuah hal yang memang dinamis gitu. Seperti itu. That's why di sini aku bikin sebuah props baru namanya class name. Jadi di sini ya aku tinggal masukkan si class name tersebut ke dalam atribut class name. Oke, aku lanjutkan lagi. Berarti kalau seperti itu, nah untuk yang bagian ini harusnya kita juga bisa ganti nih teman-teman. Gitu. Gimana cara gantinya? Di sini ya seperti biasa, kita nggak hapus dulu bagian atasnya, gitu. Di sini, oke kita bisa buat ya. Berarti di sini tadi ada label, gitu kan? Labelnya berarti tadi namanya adalah add ya. Terus kita lihat lagi selain label ini nggak harus pakai koma ya. Ada apa lagi di sini? Karena di sini class name-nya udah BTN primary, nggak ada class name yang lain, berarti kita nggak perlu nambahin. Sama di sini ada click handler ya, gitu kan. Oke, click handlernya isinya apa di sini teman-teman gitu kan. Nah, click handlernya isinya adalah di sini kita bisa lihat ya, kita bisa copy yang bagian ini gitu kan. Ini kita copy nih sampai sini, masuk ke bagian sini gitu. Oke, ini konsol lognya sebenarnya nggak perlu. Jadi udah labelnya di sini aku ganti label 2 deh. Oke. Jadi sekarang kita udah punya dua button dengan dua fungsi yang sama, cuma bedanya ini hard coded ya, yang bagian atas, yang bawah kita udah menggunakan reusable component. Dan kalau kita intip di sini ada button add aja sama ada button add 2. Misalkan di sini aku coba ya add aja, aku add nambah ke sini. Kalau misalkan aku masuk ke bagian sini eh, add 2 ke klik, nah masuk juga. Berarti secara fungsi udah bekerja gitu kan, udah sama gitu fungsinya. Cuma di sini bedanya tadi ya, yang satu hard coded, yang satu menggunakan reusable component gitu. Oke, karena ini udah apa namanya berapa nih 10 J. Nih kita hapus aja yang bagian itunya ya, hard codednya sekarang ya buttonnya. Ini udah ada buttonnya ini. Oke, kita udah implementasikan hal yang sifatnya reusable di aplikasi kita. Nah, nanti teman-teman bisa implementasikan hal-hal yang memang kira-kira oh ini kita bisa masukkan ke dalam
komponen terpisah, ya udah teman-teman buat tapi secara konsep sama gitu kan tadi. Ada hal-hal yang sifatnya dinamis, teman-teman tinggal passing melalui props. Kalau mau lempar function juga bisa, sehingga fungsinya itu ya dinamis tergantung yang dilemparnya apa dari parentnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, cukup menarik ya. Berarti si komponen button ini udah ready ya. Begitu ya Bapak Ajat ya. Betul, udah ready. Hmm. Oke, paling belum ada pertanyaan sih dari aku. Mungkin bisa Cukup. dilanjut. Oke. Dari aku juga udah cukup untuk pembahasan daripada komponen di React.js secara basic sebenarnya cukup seperti itu teman-teman gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu ke README, tadi hal-hal yang mau kita bahas sebenarnya apa sih komponen itu? Ya sederhananya adalah kita memisahkan bagian besar daripada apa namanya aplikasi kita ke dalam bagian-bagian kecil yang tujuannya adalah agar mudah dipelihara kodenya sama agar bisa digunakan kembali kodenya. Ketika ada perubahan kita cukup merubah di satu tempat. Misalnya ini ya navbarnya kita jadikan komponen terpisah, buttonnya kita jadikan komponen terpisah, misalkan di sini cardnya kita bisa jadikan komponen terpisah dan seterusnya dan seterusnya gitu. Dan ketika kita sudah memisahkan ke dalam sebuah komponen-komponen kecil, di sini tree daripada aplikasi kita kan kurang lebih jadi seperti ini ya. Ada entry point-nya gitu. Nanti ya di sini ada komponen-komponen anak-anaknya gitu atau children-nya. Dan untuk melempar data dari parent ke children, teman-teman bisa menggunakan hal yang bernama props gitu atau property. Tadi cara penggunaannya teman-teman bisa buat di sini custom attribute namanya terserah teman-teman ya, bisa label, bisa click handler, dan data yang dipassing bisa apa aja, bisa string, boolean, number, object array, bahkan function juga bisa. Dan ketika data tersebut dipassing, teman-teman akan terima di dalam sebuah parameter atau props ya. Nanti dia bentuknya objek. Nanti ya teman-teman tinggal akses aja pakai chaining dot apa tergantung daripada penamaan di bagian custom atributnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup? Hmm, mungkin terakhir ya, karena kita baru belajar komponen nih. Eh, Kapan sih kita mesti bikin komponen? Apakah nunggu sampai si HTML-nya ini kita udah ngulang-ngulang nih? Atau memang kayak boleh nih cuma halamannya gede, dia nggak di reusable. Dia dia itu nggak bersifat digunain ulang, tapi halamannya terlalu gede. Boleh nggak sih kita pecah jadi komponen gitu? Oke. Itu sih paling. Uh, Sebenarnya dua pendekatan tersebut, ini pertanyaannya menarik ya. Kalau dari perspektif aku, dua pendekatan tersebut sah-sah aja ya. Ada orang yang memang ketika bikin, ya udah dia bikin sesuatu yang gede dulu dan ternyata dari situ ketika ada penambahan fitur dia ngelihat bahwa oh ini sesuatu yang reusable gitu kan. Akhirnya dia pecah menjadi sebuah komponen kecil. Tapi ada juga orang yang dari awal udah mengidentifikasi gitu kan bahwa oh sebelum gua ngoding mungkin dia udah tahu ya dapat Figma gitu kan atau dapat UI atau mockup dia udah identifikasi oh mana hal apa aja nih yang perlu gua jadiin reusable komponen gitu. Jadi ya tergantung teman-teman gitu kan. Bisa pendekatan yang tadi bikin dulu baru refactor atau teman-teman analisa dulu terus langsung implementasi ke reusable komponen gitu. Oke, oke, berarti preferensi masing-masing gitu ya Iya, soal ini. Oke, ya nggak ada yang terima salah, nggak kasih. ada yang benar ya karena ya balik lagi setiap selama ada pertimbangannya ya silahkan. Karena kan mantra daripada developer itu adalah depends on tergantung gitu. Itu tergantung. Oke, menarik sekali. Thank you Bapak Ajat. Oke, kalau begitu kita sudahi untuk materi komponen ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan
lanjutkan pembahasan berikutnya terkait materi React ini di video berikutnya. Bye bye. Thank you, Bapak Ajat.